Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rinoren. Di video kali ini masih kita akan unboxing dan review lagi. Kita review mainan, action figure, dan masih Marvel Legend dan Hasbro. Untuk kedepannya mungkin nanti saya akan review lagi untuk merek yang lain, untuk figur-figur yang lain, misalnya dari DC, karena saya memang ada. Tapi untuk sementara ini saya memang lagi ngumpulin konten. Jadi saya lagi memperbanyak konten dulu untuk reviewnya. Jadi ibaratnya kayak bang review lah gitu. Untuk kalian yang misalnya kolektor Marvel Legend, nanti kalian bisa kunjungi channel ini, jadi nggak perlu jauh-jauh gitu. Rencananya obsesi saya ini pengen ngelengkapi semua Marvel Legend, jadi ya kayak perpustakaan Marvel Legend lah, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi nggak tahu sih kedepannya kayak gimana jadinya channel ini. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti rame. Meskipun untuk sekarang ini ya alhamdulillah ada penontonnya juga ya. Terima kasih buat yang udah nonton, yang udah setia nonton channel ini, yang mulai ngikutin dari awal. Ya maaf kalau seandainya sebelumnya channel saya ini kadang-kadang libur gitu 2 bulan, tapi alhamdulillah untuk beberapa bulan ini saya mulai rutin nih, tiap 2 hari sekali lah paling enggak itu saya upload video ya. Ya semoga aja nanti makin rame. Dan untuk video kali ini seperti yang saya bilang tadi, saya akan nge-review Marvel Legend, dan figur kita kali ini adalah Captain America Infinity War. Ini memang sebenarnya udah lama sih keluar ya Captain America ini, tapi ya saya review lumayan buat nambah-nambah konten ya. Seperti biasa kita mulai dari boxnya dulu. Nah boxnya kurang lebih sama seperti Marvel Legend lainnya, jadi nggak ada bedanya. Jadi ini adalah box standarnya Marvel Legend. Di tampak depan kita bisa lihat figurnya, terus tampak atasnya ada tulisan Legend Series, kemudian ada Avenger Infinity War. Jadi inspirasinya memang dari filmnya Avenger Infinity War ya. Terus ada namanya Captain America dan logo Hasbro. Mainan ini adalah untuk anak di atas usia 4 tahun ya. Ini kita dapat build of figurnya Thanos. Kemudian tampak samping kurang lebih begini. Tampak atasnya kita lihat di sini ada lambang Avenger, kemudian di tampak belakangnya ada figurnya lagi berpose. Di bagian sini ada ceritanya tentang Captain Amerikanya. Di sini ada line up-nya, ada figur-figurnya seandainya kalian mau ngelengkapin semuanya gitu ya. Dan untuk Captain America ini kalian akan mendapatkan kepalanya si Thanos kalau kalian seandainya pengen ngumpulin buff-nya. Tapi kalau saran saya sih mending beli langsung jadi ya. Tapi kalau untuk ngumpulin buff ini memang ada keasikan tersendiri, memang ada gregetannya kalau seandainya kita ngumpulin terus ada salah satu part susah nyarinya gitu kan, sampai kita nunggu bertahun-tahun baru dapet. Kalau seandainya udah lengkap itu jadi suatu kepuasan tersendiri bagi buff hunter ya. Oke, kita lanjut. Di bagian bawahnya di sini ada tulisan yang saya yakin pasti kalian nggak bakalan baca. Nah kemudian di bagian bawah sini ada tulisan yang juga nggak bakalan kalian baca itu pastinya. Langsung aja kita unboxing. Oke, ini dia Captain America atau biasa juga dipanggil dengan sebutan Nomad. Desain ini kita dapat beberapa aksesoris ya, berupa tangan pengganti sama perisainya. Nah perisainya ini dikasih sama keluarga Wakanda ya, sama Black Panther. Soalnya si Steve Rogers memang udah ngebalikin perisainya ke Tony Stark, karena memang perisai tersebut punya Tony Stark ya, yang biasa dipakai itu, yang bulat itu ya, punya si ayahnya sih lebih tepatnya. Nah cuman ini kita seharusnya dapatnya 2, tapi nggak tahu ini kenapa cuman 1. Mungkin ngacu ke adegan ya waktu pertama kalinya si Steve Rogers nyobain pakai ya, yang waktu ada di markasnya Black Panther ya, waktu Infinity War itu ya, yang adegan mereka mengawasi dari serangan anak-anak buahnya Thanos ya. Kalau kita perhatikan ini detail shieldnya beda jauh cuy, terutama di bagian sini nih, hiasan berbentuk seperti 4 buah sirip. Nah ini nggak tahu ini bentuk kayak malah kayak bentuk bumerang gitu ya. Nah kemudian di bagian moncongnya ini nggak kayak gini lah pokoknya, atau mungkin ini terinspirasi dari yang ada di komik ya, ada yang tahu nggak? Tapi nggak tahu juga sih. Tapi kalau di film nggak kayak gini, jauh banget lah pokoknya dibandingkan dengan yang ada di film. Meskipun ya nggak perlu juga sih disamain sama film ya, mungkin ini originalnya Marvel Legend gitu. Tapi ya gimana ya, nggak seru aja ngelihatnya. Yang penting sih untuk warnanya ya hampir mirip ya. Terus untuk bahannya ini lentur ya, jadi nggak perlu takut bakalan patah. Kalau terbuat dari bahan yang keras kayaknya ini bakalan patah, terutama di bagian moncongnya ini nih. Oke, kurang lebih beginilah detail luarnya, dan di bagian dalamnya begini. Di sini ada pegangan ya buat si kapten megangnya. Lalu ini kita dapat tangan penggantinya, pose menggenggam. Nah cuman ini seharusnya kan salah satu tangannya itu kan pakai sarung. Ini kenapa cuman polosan ya dua-duanya? Marvel Legend yang seri ini agak-agak mengecewakan juga sih. Jadi dari awal ini udah agak mencurigakan ya. Kita belum sempat
ngecek detail si kaptennya ini. Tapi kalau kita lihat perhatikan itu wajahnya udah nggak mirip cuy. Nah dan kita ke figurnya, nah kan nggak mirip banget cuy. Mana ini Steve Rogernya? Ya positive thinking aja sih. Mungkin ini inspirasinya dari wajah stuntman-nya Chris Evans ya. Soalnya ini nggak ada mirip-miripnya sama sekali cuy sama si Chris Evans ya, dari sudut manapun. Kan harusnya rambutnya agak gondrong ya, ini pendek. Nah terus jenggotnya juga harusnya agak lebih panjang gitu ya. Pokoknya terlepas dari ketidakmiripannya dengan Chris Evans, tapi untuk detailnya sebenarnya bagus cuy. Ya kita ngomongin pewarnaannya gitu ya, rapi. Untuk detail-detail wajahnya juga bagus banget. Nah di bagian matanya gitu. Nah di situ ada gradasinya antara pupil sama bulatan-bulatan hitamnya itu ada ya, putihnya gitu, dan nggak juling juga gitu ya. Nah terus untuk kumis-kumisnya gitu, detail-detailnya kayak bulu-bulu gitu ya, dibikin juga sama si Hasbro ya. Di bagian belakangnya kurang lebih seperti ini untuk kepalanya. Nah justru di bagian bodinya ini malah dibikin sangat detail cuy kalau menurut saya. Jadi mirip banget sama yang ada di movie ya. Detail-detail nah seperti ini di bagian bintang di dadanya terlihat jelas sampai ke motif-motifnya tuh, ada garis-garis gitu ya. Nah lalu di bagian yang seperti ini kan kayak robek gitu ya. Di outfitnya yang di Infinity War di sini ada juga cuy kayak robek gitu. Nah terus di bagian sini gitu ya, terus bagian sini. Jadi letaknya pun sama kalau kalian perhatikan. Nih kalau kita bandingkan tuh, mirip kan? Nah kemudian di pelindung bahunya ini, jadi warna dan bentuknya juga mirip. Nah untuk cross beltnya tuh, nih bagian belakang, dan motif di bagian perutnya juga paling yang agak beda ya. Di bagian sininya ini bersih ya, kalau di filmnya kan udah agak kotor-kotor gitu, ada kecoklatan gitu ya. Mungkin ini Steve Rogernya baru selesai mandi, jadi dia baru ganti baju, baru pakai seragam tempur. Terus bagian celananya detailnya mantep banget, jadi ada kerutan-kerutan kayak gini. Jadi ini ngegambarin kalau celananya ini nggak ketat ya, jadi agak sedikit longgar gitu. Nah ini sampai ke belakang tuh kerut-kerutannya tuh. Nah di sini ada apa nih, nomor seri bukan ya? Ya kurang lebih gitu lah, nomor seri mungkin ya. Nah terus untuk detail sepatunya oke lah, ini sih standar lah. Bagian telapak kakinya ini lebih lebar cuy dibandingkan dengan yang Civil War ya. Nih kalau kalian perhatikan tuh, jadi agak lebih lebar, dan untuk lingkar pergelangan kakinya juga lebih besar sedikit ya. Kalau kita bandingkan tuh lebih besar sedikit. Nah jadi seharusnya kalau untuk diberdirikan ya nggak masalah ya. Nah dan untuk bodinya juga ini lebih lebar dibandingkan yang Civil War ya. Jadi kelihatan badannya ini memang lebih tegap gitu, jadi memang lebih berisi. Sebetulnya untuk figur ini hampir perfect sih sebenarnya. Yang bikin kurang keren ya kepalanya aja sih. Kalaupun kita ganti sama kepala Steve Rogers yang Civil War misalnya ya, ini nggak bisa cuy kayaknya. Soalnya pernah nyoba tuh, nggak bisa cuy, karena ini lebih besar ya untuk bulutannya ini, sedangkan lubang sini lebih kecil, jadi nggak bisa masuk. Kecuali kalau kita kecilin ini baru nanti bisa ya, kekurangannya begitu. Jadi kalian nggak bisa sembarang mengganti-ganti kepala gitu. Tapi nggak tahu kalau untuk pakai kepala yang versi Infinity Saga ya, yang terbaru itu mungkin bisa, tapi nggak tahu, saya belum pernah nyoba. Kalau kalian yang udah nyoba komen aja apakah bisa. Nah terus satu lagi yang minusnya yang kalau saya perhatikan nih di bagian sini cuy, bagian sarung tangannya. Kan seharusnya kalau di filmnya itu dua-duanya pakai sarung tangan, ini kenapa cuma satu. Nah terus untuk tangan penggantinya tadi, ini yang sebelah sini, yang sebelah kiri, kenapa itu nggak pakai sarung tangan cuy. Jadi kalau sana kita buka ya, nah kita ganti nih, agak aneh, jadi kayak pakai gelang ya. Aduh nggak tahu lah, versi ini memang agak banyak minus ya. Mungkin kalian yang punya juga setuju. Oke kita cek aja untuk artikulasinya. Bagian kepala bisa kita putar, bisa menunduk lumayan, menenggaknya lumayan, bisa digoyang-goyang sedikit, tangannya bisa kita rentangkan seperti ini, bisa kita putar juga. Nah kemudian ada double joint di bagian siku, bagian tangannya bisa kita putar. Untuk ke bawahnya agak keras cuy, masih seret banget. Nah kemudian di bagian torsonya membungkuk kurang lebih begini, untuk membusung kurang lebih begini. Di pinggangnya ada join bisa kita putar ya. Kemudian di kakinya bisa kita rentangkan kurang lebih segini. Bagian pangkal paha ada join bisa kita putar. Kemudian untuk menendangnya kurang lebih segini, tinggi banget cuy. Untuk ke belakangnya oke nggak terlalu ya. Nah di bagian lututnya ada double join.
Kemudian di bagian betis ada join juga, bisa kita putar. Ankle-nya bisa ke atas segini, ke bawahnya jauh banget. Nih ke bagian luar, ke bagian dalam. Oke, ini bisa diputar juga ya. Bisa diputar. Oke, untuk artikulasinya bagus banget lah kalau untuk artikulasinya. Mungkin untuk review kali ini sekian dulu. Sampai jumpa di review selanjutnya ya. Nanti akan saya review mainan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share serta nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.